Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Bauk yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Nah, film yang akan saya rangkum kali ini menceritakan tentang seorang wanita yang cita-citanya sih pengen jadi artis tenar, tapi akhirnya malah nyungsep di penjara. Nah, pengen tahu jalan ceritanya seperti apa? Pokoknya pantengin terus ceritanya sampai habis ya. Karena drama yang satu ini adalah drama yang paling fenomenal dalam seminggu terakhir di negara Zimbabwe. Tapi sebelum ke alur cerita, saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Mask Girl. Perkenalkan bocil cantik, imut, dan lucunya melebihi bayi babi ini namanya Kim Momi. Dia sangat hobi sekali menari dan tak jarang mendapat tepuk tangan dari penonton. Untuk itu besar harapan dia ketika sudah besar nanti dia akan menjadi artis terkenal. 나는 사람들의 박수와 함성을 듣는 게 Namun ketika sudah beranjak SD, penampilannya malah berbanding terbalik dengan bakatnya. Sampai-sampai ibunya pun menyuruhnya untuk melupakan mimpinya jadi artis karena penampilannya justru akan membuat orang gak nafsu untuk makan. Ketika dipikir-pikir sambil ngaca, astaga, mulai curiga kenapa ibunya cantik kok dia malah jelek. Jangan-jangan ayahnya adalah seorang siluman tokek. Ketika SMP, dia coba lagi ikut pentas di sekolahnya, tapi 와 못생겼다. membuat Momi kapok dan ketika SMA, dia memutuskan untuk jadi penonton saja. Seiring berjalannya waktu, mimpinya pun memudar dan Momi hanya bekerja di sebuah perusahaan. Namun meskipun mimpinya tak sesuai dengan realita, dia punya ide agar tetap disukai banyak orang. 사람들의 박수와 환호가 좋다. Memakai topeng, live streaming, dan mengeluarkan berbagai macam goyangan, mulai dari ngebor, patah-patah, hingga goyang ale-ale. Banyaknya yang nyawer menandakan bahwa live-nya itu sangat disukai oleh para kaum trotter. 그렇다. 난 마스크걸이다. Sebelum berangkat kerja, Momi ngaca memandangi wajahnya dan astaga, lagi-lagi menyalahkan ayahnya yang mungkin kurang ngocek ketika mencetak dirinya. Di kantor, para atasan pun hanya perhatian pada gadis-gadis cantik saja dan diantaranya pada Aram. Membuat Momi dan satu temannya bernama Mei Mei merasa iri. 개저씨들 아침부터 스팀 나게 만들 언젠가 인사팀에 내가 나치른다. 아름이 전혀는 왜 아침부터 커피를 나르고 난리니? 제 가슴에 뽕도 넣은 거야? 실제로 Kecuali atasannya yang lain bernama Pak yang kelihatan tak membeda-bedakan bawahannya hanya dari fisiknya saja. Itu dibuktikan ketika Aram memberinya secangkir kopi, tapi dia biasa-biasa saja. Membuat hati Momi meleleh dan tak bisa menahan untuk jatuh cinta. Alah, boy. Tapi masalahnya si Pak ini sudah menikah, itu terlihat dari cincin yang sering dipakainya. Hanya bisa memandanginya yang lagi serius bekerja. Tapi kenyataannya dia tak sibuk kerja dan malah asik ngedit perut gendutnya agar kelihatan sispek seperti saya. Nah, saat pulang kerja, Momi mulai cari-cari informasi tentang bedah plastik sambil tak lupa melakukan rutinitasnya untuk menghibur para kaum trotter. 뭐가 나오려나? 짠! Tapi keesokan paginya, Momi kena marah oleh idolanya gara-gara salah menuliskan pembukuan. Alhasil dia pun ingin bunuh diri, tapi si Mei Mei mengingatkan bahwa si Pak itu tak ada bedanya dengan pria lain, terlihat berwibawa di kantor tapi di sosmed orangnya sangat narsis. 그 복근 사진은 거기 왜 올리는 거야? 얘도 병이 심각하네. 이 회사에서는 나만 정상이야. Saat pulang kerja, mereka pergi ke warung seblak tentunya sambil minum-minum. Atasannya yang lain bernama Kim memperlihatkan sebuah aplikasi yang lagi digandrungi oleh para kaum Adam, khususnya para trotter. Di mana wanita berakun Mask Girl selalu menjadi streamer dengan rating paling tinggi.
membuat si Momi jadi batuk. 진짜 그런 거나 보시고 정말 실망이에요. Saat orang lain melanjutkan minum-minum, Pak malah permisi pulang, diikuti oleh Momi yang ikut naik taksi juga dengan alasan dia sudah pindah kosan. Di perjalanan, Pak menerima telepon yang katanya sih dari istrinya, tapi Pak mengaku bahwa dia sedang sendirian di perjalanan pulang. Masalahnya, si Momi malah baper, menganggap bahwa kata itu adalah pertanda bahwa Pak peduli kepadanya dan tak mau ketahuan istrinya. 혹시 Astagfirullah, tobat! Alhasil dia pun curhat di sosmed dan orang-orang yang tak mendukung dengan perasaannya itu terpaksa harus diblokir. 근데요. 난 언제나 여러분의 것이에요. 여러분 사랑해요. Keesokan harinya di kantor, Pak terlihat serius dalam bekerja yang padahal dia lagi selfie mencari angle terbaik untuk diupload ke sosial medianya. Si Mei Mei sih terlihat sebel, berbeda dengan si Momi yang justru tambah lope, apalagi melihat si Pak yang memarahi si Aram karena gak becus dalam bekerja. Yang membuktikan bahwa si Pak ini benar-benar gak peduli dengan tampang dan Momi merasa memiliki kesempatan untuk PDKT yang bahkan rela jadi istri ketujuh buat si Pak. Ketika pulang, Momi sempat menghibur si Aram yang tadi dimarahi si Pak dan sekarang harus kerja lembur. Tapi ketika hendak keluar, Momi malah lupa sama ID card-nya dan terpaksa harus balik lagi. Tapi dia penasaran kenapa si Pak juga balik lagi ke kantor. Dan setelah diintip, rupanya Pak pura-pura angkuh pada Aram karena tidak ingin orang-orang mencurigai perselingkuhannya. Membuat si Momi nangis sepanjang jalan seperti orang yang mau mati besok saja. Karena stres merasa orang yang paling terzolimi, dia pun akhirnya abok hingga harus kongkorongok di depan kloset. Melampiaskan kekesalannya dengan joget-joget sampai melepaskan seluruh pakaiannya. Anjing tepos. Akhirnya akunnya pun diblokir dan Momi menyalahkan Aram atas kekacauan ini. Ketika istirahat, Momi mulai menyebarkan isu si Pak itu pada komplotannya yang tentu saja membuat gosip itu menyebar kemana-mana. 안녕하세요. 이 알은 귀여운데 있는 새끼들이 더해 아주. 팀장님 사모님한테 미안하지도 않나? Tapi si Momi jadi panik sendiri, apalagi sekarang Pak dan Aram dipanggil HRD karena kasus tersebut. Ketika mau pulang, Momi disapa oleh seorang pria yang kelihatan mau nanya, tapi dia terlihat malu-malu. Seolah-olah dia tahu siapa Momi sebenarnya. Tapi di jalan, Momi malah melihat si Pak lagi abok, lalu segera membawanya naik taksi. Namun karena tak tahu rumah si Pak dan hujan sudah mulai turun, Momi terpaksa membawa si Pak ini menginap di sebuah motel. Momi berniat ingin mengganti pakaiannya, tapi hingga keesokan harinya, Pak yang mulai tersadar menganggap bahwa malam tadi adalah malam musibah buat dirinya dan segera pergi sambil tak henti-hentinya mengucapkan astaga, astaga. Tapi saat masuk kantor, Momi jadi sedih setelah mendengar kabar bahwa Pak telah mengundurkan diri. Tapi dia lebih terkejut lagi saat dirinya membuka email. Jelas saja dia takut bagaimana kalau orang itu memberitahu identitas aslinya pada orang lain. Saking takut dan stresnya, dia jadi mencurigai setiap orang yang melihatnya, bahkan menuduh orang yang lewat telah memegang bokongnya. 절 왜 만지세요? 아니 뭘 만져요? Tentu saja orang itu ngeles, mana mau dia pegang bokong perempuan yang mirip dengan Gapura Agustusan. Tapi Momi gak peduli dan menyeretnya ke kantor polisi. Sialnya, tak ada satu polisi pun yang percaya pada aduan Momi tersebut, menyuruh mereka untuk damai saja, lagi pula mereka juga sudah punya kesibukan masing-masing. Setelah itu, Momi dapat pesan dari Pak
yang meminta maaf atas kejadian kemarin dan mengaku dia melakukan itu dalam kondisi tak sadarkan diri. Momi pun tambah stres mau ngelampiasin kekesalannya, tapi tak bisa karena akunnya ditangguhkan. Tapi tiba-tiba akun bernama Dulu Tampan meminta terhubung dengan Momi. Sehingga Momi akhirnya curhat dan mengaku sebagai wanita yang tak bisa dicintai. Akun si Dulu Tampan itu coba menghiburnya, yang padahal di balik layar akun si Dulu Tampan itu adalah pria omes bernama Ju Oh-nam, pria yang sempat menyapanya di kantor. 그놈은 잊어버려요. Nah, si Oh-nam ini memiliki masa kecil yang sangat menyedihkan, di mana teman-teman sebayanya sering membulinya hanya karena dia berbadan gendut dan juga pendek. Bahkan sampai dewasa pun dia jadi gak merasa pede bila bertemu dengan orang lain. Hingga satu-satunya pelampiasan yang dapat dia lakukan adalah menonton hentai sambil memperkaos dirinya sendiri dengan cara cocolai. Adeh, yang sering ngelakuin pasti senyum-senyum sendiri. Yah, kelakuan menyimpang si Oh-nam bahkan berlanjut hingga sekarang. Seperti ketika dia merayakan hari ulang tahunnya dengan kekasih bonekanya. Ketika sedang asik dengan mainannya, ibunya tiba-tiba menelepon dan bertanya kenapa dirinya tidak pulang-pulang dan tak pernah mengiriminya uang. Padahal ibunya membesarkan dirinya hanya seorang diri. Mulai iri dengan anak temannya yang sekarang jadi dokter bahkan sudah memiliki keturunan. Tapi buat Oh-nam jangankan punya pacar, melihat mata wanita saja dia sudah ketakutan dan hanya berani melihat tangannya saja. Tapi karena melihat tangan itulah dia jadi tahu siapa Mas Girl sebenarnya. Sehingga meskipun tahu wajah Momi di kantor seperti gunting kuku, tapi dia tetap mencintainya. Bahkan rela pulang buru-buru karena dia tak mau ketinggalan live streaming idolanya tersebut. 원빈이 말에 나 완전 공감. Tak jarang, Oh-nam juga suka menghayal bagaimana jika dirinya menyatakan cinta pada Momi. Tak peduli dengan wajahnya yang di bawah standar, yang penting bentuk tubuhnya mirip gitar ukulele. 사랑해요. 나 벌써. Makanya, Oh-nam merasa cemburu ketika setelah minum-minum, Momi malah pulang satu taksi dengan Pak. Sehingga dia menuliskan kata-kata aneh ketika berkomentar di acara live streaming si Mas Girl. Tak hanya itu, dia juga sering memata-matai si Momi dan juga Pak di kantor. Hingga dia pernah ingin melakukan bunuh diri, tapi gak jadi karena dia masih penasaran dengan si Momi. Suatu ketika, Oh-nam pernah ingin menyatakan cinta dengan menunggu si Momi di luar kantor. Sayangnya atasannya keburu ngajak ngobrol sehingga Oh-nam tak menyadari kalau Momi sudah lewat pulang di sebelahnya. Namun setelah berjam-jam menunggu, Oh-nam merasa aneh melihat si Pak balik lagi ke kantor dan Momi balik lagi karena ID card-nya ketinggalan. Karena penasaran, dia pun masuk ke dalam, tapi Momi sudah balik lagi karena cemburu. Dan ketika diintip, si Pak lagi kerja lembur dengan si Aram. Dia sangat senang karena yakin Momi juga melihat adegan itu dan sekarang Momi pasti lagi terluka dan dia punya kesempatan. Tapi di live streaming Momi malah stres berat, mulai joget-joget yang memancing para kaum trotter untuk beraksi. Membuat Oh-nam marah dan menyalahkan si Pak. Sampai keesokan harinya, Oh-nam memberanikan diri menyuruh si Momi untuk melupakan si Pak sekaligus menyatakan cintanya yang selama ini dia tahan. 저 모미 씨를 사랑합니다. Tak disangka Momi juga menerima cintanya, bahkan melumat kantong menyan si Oh-nam di depan umum. Namun ternyata itu hanyalah khayalan si Oh-nam saja, karena realitanya jangankan nembak cewek, mau nyapa aja dia ragu-ragu. Jadinya dia hanya berdiri di samping Momi saja, dan itu sudah membuat si Oh-nam bahagia. Namun ketika melihat Momi mengantar Pak naik taksi, dia langsung mengikutinya. 택시, 택시. 아저씨, 저기 앞에 택시 좀 빨리 따라가. Dan betapa hancur hati si Oh-nam saat wanita yang paling dicintainya membawa pria lain masuk ke motel. Membuat dia marah lalu mengirim pesan bahwa dia tahu siapa Mas Girl sebenarnya.
Tapi malam harinya Momi mengechatnya, membuat dia senang lagi bahkan berjanji akan mencintai Momi meskipun wajah Momi seperti gunting kuku. Namun tiba-tiba Momi permisi keluar obrolan dengan alasan ada orang dengan nama akun biksu tampan ingin mentraktirnya. Singkat cerita, Momi pun diajak si biksu tampan ke sebuah tempat makan dan merayu si Momi agar dia membuka maskernya. 마스크 벗으면 안 돼? 벗어라. Momi pun diam-diam membuka maskernya, tapi tak disangka si biksu tampan malah menyukainya dan mengaku bahwa dia lama tinggal di Amerika dan orang-orang Amerika sangat menyukai tipe wanita seperti Momi. Wah, baru tahu saya kalau selera orang Amerika itu yang mukanya jajar genjang kayak gini. Alhasil Momi jadi pede dan tak minder lagi membuka masker. Padahal si biksu tampan cuma ingin membuka jati diri si Masgal aja dan menguploadnya di sosmed. One more drink? Okay. Tentunya si Ohnam yang tahu itu jadi marah, coba menelepon si Momi tapi dia udah abok. Nah, meskipun udah tahu kalau wajah asli si Masgal ini di bawah standar, tapi si biksu tampan tetap penasaran dan mengajak si Momi pergi ke motel dengan alasan nonton film dan minum bir. Si Momi sih oke-oke aja, tapi dia menolak ketika si biksu tampan mengajaknya untuk bergulat di atas kasur. 씨발 존나 못생긴 게 존나 튕기네. Momi yang tersinggung dengan perkataan si biksu langsung menamparnya. Sampai pada akhirnya kepala si biksu terbentur dinding dan langsung tak sadarkan diri. Momi berniat menelepon ambulan, tapi ketika melihat ada panggilan tak terjawab dari si Ohnam, Momi pun lebih memilih untuk menelepon si Ohnam. Karena tak mau wanita yang dicintainya masuk penjara, Ohnam menyuruh si Momi untuk pergi dan biarkan dirinya lah yang akan mengurus laki-laki jahanam ini. 이대로 신고하면 모미 씨 감옥. 그럼 어떡해요? 모미 씨는 일단 집으로 가세요. 여기는 뉴시야. 빨리 가세요. Nah, ketika akan membereskan si biksu tampan, tiba-tiba si biksu ini bangun lagi sehingga si Ohnam terpaksa menyelesaikannya sendiri. Sementara si Momi yang sekarang lagi stres merasa kalau penyebab semua ini adalah gara-gara mukanya yang kelewat astajim. Besoknya kantor dapat kabar bahwa Momi mengundurkan diri dan ketika ditelepon si Meimei, HP-nya sudah gak aktif. Ohnam pergi menemui HRD untuk menanyakan alamat di mana Momi tinggal. Tapi pas pergi ke alamat yang dituju, Momi sedang tidak ada di tempat. Ohnam ikut stres dan seperti orang yang baru kehilangan KTP. Namun saat melihat si Masgal memberitahukan bahwa ini adalah live terakhirnya, Ohnam segera pergi ke tempat Momi lagi dan Momi mempersilahkannya masuk. Bukannya berterima kasih karena kemarin udah ditolong, Momi yang mengetahui kalau si Ohnam ini adalah orang yang mempunyai akun dulu tampan, malah menyamakan dirinya dengan pria omes pada umumnya. Membuat si Ohnam marah dan kagok edan ingin memperkaosnya. Si Ohnam terkejut karena muka si Momi udah mirip mumi, pertanda bahwa dia sudah melakukan operasi plastik. Sialnya, Ohnam yang lagi sedang berada di puncak Indahoy malah ditusuk berkali-kali yang membuatnya harus innalillahi di tempat. Masuk ke episode 3, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Kyungja dan dia adalah ibu dari si Ohnam. Lahir dari keluarga yang tak punya apa-apa dan mengira kalau cinta adalah sebuah kemewahan. Hingga pada tahun 74 dia memutuskan untuk menikah dengan seorang pria melalui perjodohan. Awalnya pria itu mengaku sebagai orang kaya bandar keong racun, tapi nyatanya dia adalah seorang penipu dan tukang selingkuh. Hingga pernikahan mereka hanya bertahan 3 tahun saja dan menghasilkan 1 putra yaitu si Ohnam. Sebagai seorang single parent, Kyungja tentu saja harus bekerja keras
Kerja serabutan mulai jadi ART, cleaning service, supir taksi, hingga jadi tukang jual beli ginjal. Sampai pada tahun 83, dia berhasil membuka warung seblak meskipun dia sering bertengkar dengan warung sebelah karena berebut langganan. Saking sibuknya mencari uang, Kyungja tidak tahu kalau si Oh-nam sering dibully di sekolah. Tapi dia malah mengundang pastur karena takutnya si Oh-nam sering dijaili makhluk halus karena badannya sering lebam-lebam. Meskipun begitu, Kyungja sangat senang karena anaknya giat belajar. Yah, belajar sih belajar, tapi kalau belajarnya tata cara membuat anak, pastinya belum waktunya kan? Hahaha. Sampai-sampai saat masih kecil pun Oh-nam udah tidak mau dimandiin ibunya karena pastinya dia tak akan leluasa melampiaskan nafsunya pada Tante Gip atau Tante Luk. Singkatnya, Oh-nam telah lulus kuliah dan ibunya sangat senang meskipun putranya itu tidak lulus sebagai dokter. Namun pada tahun 2003 saat putranya mendapat pekerjaan, putranya itu memilih untuk tinggal sendiri meninggalkan ibunya dengan alasan agar dekat dengan tempat dia bekerja. Tapi masalahnya Oh-nam melarang ibunya untuk berkunjung ke kosannya, bahkan untuk sekedar mengantarkan lauk pauk. Wah, dasar anak durhaka, dikutuk jadi linggis, baru tahu sih ya. 엄마도 그게 아니라 저 잘못. 아이고 나 또 드네. 니랑 나랑 아주 인연을 끊어버리자. Hingga beberapa bulan setelah itu, ibunya datang bersama polisi untuk memeriksa kediaman anaknya. Yang pantas aja melarang ibunya untuk datang karena di dalamnya banyak sekali ditemukan benda aneh seperti boneka besar. Tapi ibunya langsung pingsan ketika polisi menemukan potongan mayat di ruangan itu, mengira kalau itu adalah mayat si Oh-nam. 토막난 시체가 발견되어 충격을 주고 국가수에서 부검 중에 있으며 현재로 실종된 주 씨의 행방을 파악하. Namun dia langsung senang ketika dua polisi memberitahu bahwa mayat itu bukanlah putranya. 잠깐만 봉다리 안에 있는 그럼 누구요? Masalahnya dengan begitu putranya malah dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan itu. 우리 아들이 사람 죽였다고 생각하는 거예요? 여자빠졌네. 걔는 벌레 새끼 한 마리 뭔 사람을 죽였다고 지랄 연병들이. 경찰 놈들은 우리 오늘. Dua polisi itu pun pergi ke kantor tempat Oh-nam bekerja untuk mencari keterangan. 주과장하고 친하게 이 친구가 뭔가 핀트가 안 맞아. 마지막으로 본 건 김모미. 호미 씨는 왜 그만둔 거예요? 그건 저도 잘. Dan dari keterangan itulah polisi tak mengesampingkan nama Momi untuk mereka selidiki yang juga hilang entah kemana. Para polisi pun memburu Momi hingga ke rumah orang tuanya. Tapi ibunya berkata bahwa mereka sudah lama sepakat untuk putus hubungan. Karena tak pernah mendapat kabar baik dari polisi, Kyungja pun coba mencari anaknya sendiri lewat komputernya. Tapi jangankan membuka file, untuk ngarahin mouse aja dia udah linglung. Untuk itu dia sengaja kursus komputer agar dapat mengetahui apa saja yang sering dilakukan oleh anaknya. 인터넷 들어가기를 할 건데요. 바탕화면에 보시면 해볼게요. 이 메일이란 건 Dan setelah lihai, dia akhirnya bisa membuka file komputer si Oh-nam dan menemukan fakta bahwa anaknya itu sangat mengidolakan sosok Masgel yang tidak lain adalah Momi. Tapi masalahnya di sana banyak terdapat bahasa alay sehingga dia terpaksa belajar bahasa alay juga. Sampai-sampai terbawa dalam kehidupannya sehari-hari. 갑자기 툭. 뭐야? 문 닫아? 아유 깜짝이야. 왜 갑툭튀하고 지랄이야? Dia sengaja menutup warung seblaknya dan mengambil tabungan hanya untuk mencari anaknya dan juga si Momi. Ternyata tak hanya Kyungja saja yang mencari Momi, tapi ada juga akun bernama Beruang yang disinyalir ketua penggemar Masgel sehingga Kyungja dengan nama akun Cinta MG mulai berinteraksi. Si Beruang mengirim sebuah link video di mana orang yang menari dalam video itu mirip sekali dengan si Masgel. Kyungja tentu saja tidak yakin karena mana mungkin Momi yang mukanya jajar genjang itu kini berubah menjadi cantik. Tapi si Beruang berkata bahwa mulai dari goyangan, bentuk tubuh hingga nenen, wanita itu sangat mirip sekali dengan si Masgel. Kalaupun wajahnya beda, mungkin saja si Masgel sudah melakukan operasi plastik. Malamnya, Kyungja dapat telepon dari kantor polisi untuk memastikan mayat yang mereka temukan itu putranya atau bukan. Dan benar saja, mayat Oh-nam ditemukan dengan kondisi yang sulit untuk dijelaskan.
Dengan begitu, status Momi pun kini berubah menjadi DPO. Sejak saat itu, Kyungja berjanji di depan para jemaat yang lain akan membalaskan dendam anaknya dan akan mencari Momi sampai ke lubang undur-undur sekalipun. Mereka! Tak cukup sampai di situ, Kyungja melampiaskan amarahnya di depan rumah ibu si Momi yang pada akhirnya mengantarkannya ke kantor polisi. Nah, karena tak kunjung dapat kabar baik dari polisi, akhirnya dia nekat memesan senjata api ilegal di internet sambil tak lupa setiap hari dia mengundang tetangga untuk mendoakan anaknya. Ya, sebagai orang yang taat sekali beragama, dia juga sering pergi ke seorang dukun untuk menanyakan di mana posisi si Momi sebenarnya. 서쪽에 있어. Ya, barat mana coy? Emangnya si Kyungja ini Sun Gokong yang harus mencari kitab suci ke barat? Akhirnya dia memberikan uang lebih agar sang dukun lebih spesifik lagi memberitahunya. 강천. Tentu saja Kyungja kaget karena lokasi itu sama dengan lokasi tempat wanita joget-joget dalam video yang dikirim si beruang. Dia pun pergi ke sana dan mengaku sebagai ibu dari perempuan itu. Sehingga dia mendapatkan alamat di mana perempuan bernama Yumi itu bekerja. Sialnya, Yumi sudah tidak bekerja lagi di tempat itu dan usut punya usut, sekarang dia bekerja di salah satu tempat di mana pria-pria omes dan centol suka berkumpul. Alhasil, Kyungja pun berkeliling ke tempat-tempat seperti itu. Tapi hasilnya malah capek doang. Sampai pada akhirnya ketika mau beli makanan, Yumi malah terlihat di sana dan Kyungja segera membuntutinya di mana Yumi masuk ke salah satu tempat hiburan. Dia coba masuk tapi dihalangi petugas, hingga dia memutuskan untuk menunggu di dalam mobil. Singkatnya, si Yumi itu pun keluar dan Kyungja terus membuntutinya hingga ngintip-ngintip di jendela rumahnya. Di mana di rumah tersebut dihuni juga oleh seorang pria. Keesokan harinya, ibu-ibu kepo and bedagong ini ikut-ikutan pergi ke salon juga untuk memastikan bahwa si Yumi adalah benar-benar orang yang dia cari. Dan dia menemukan sebuah petunjuk berupa kalung bulan sabit yang sepertinya pernah dilihatnya. Dan benar saja ketika dicek di internet, kalung itu memang sama persis dengan kalung yang digunakan oleh si Mas Girl. Akhirnya dia melamar jadi supir taksi hanya untuk menculik si Yumi sambil tak lupa membeli senjata ilegal untuk membunuhnya. (300이면) 산다면서 1,000만 원 들었어. Kalau dilihat-lihat sih itu senjata mirip banget sama punya bapak saya untuk menembak tikus dan belekok. Malamnya dia nongkrong di depan klub malam dan tak menerima penumpang lain selain Yumi. Singkatnya, Yumi pun masuk sambil basa-basi pura-pura minta tolong agar dicarikan HP yang jatuh di kursi belakangnya. Dan 있어. ketika bangun, si Yumi jelas kaget karena ada Dora the Explorer senior di hadapan dirinya. Mencoba untuk teriak, tapi si Kyungja malah lebih keras berteriak. Yang berarti tak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan Yumi untuk saat ini. Sambil menabok si Yumi berkali-kali, Kyungja mengeluarkan foto putranya, tapi Yumi mengaku tidak mengenalnya. Kemudian memasangkan topeng yang kalau dilihat-lihat sih emang mirip. Tapi ketika bicara soal kalung, Yumi langsung tertawa seperti mengetahui siapa sebenarnya yang dicari oleh Dora senior ini. 인연 하고 있는 이 목걸이. 목걸이야? 인연이 약을 인연이 누군지 알 것 같아. Nah, agar tidak ditembak oleh si Kyungja, Yumi yang bernama asli Chun-e ini menceritakan tentang masa remajanya yang merupakan anak pindahan di sekolahnya.
Karena nama dan tampangnya yang terkesan kampungan, dia jadi sering diledek dan dijauhi oleh teman-temannya. Namun dia cukup senang karena di kelasnya ada pria tampan bernama Buyong yang konon katanya sih sebentar lagi mau jadi boyband. Begitu melihatnya, dia langsung lope meskipun tak berani untuk mengungkapkan cintanya. Setahun setelahnya mereka bertemu lagi ketika Chun-e kerja paruh waktu di minimarket dan Buyong sebagai pembeli. Chun-e senang karena Buyong mengingatnya, padahal kloningan si Charlie ini cuma membujuknya agar diperbolehkan membeli rokok dan minuman. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa aturan di Korsel setiap minimarket tidak diperbolehkan menjual gituan pada remaja yang masih bulu kumuut atau di bawah umur. Tapi karena sudah dirayu, akhirnya Chun-e pun tak mempermasalahkannya. 세븐도 좀 같이 주라. 어디 가서 얘기하면 안 진짜 고마워, 준혜야. Keesokan harinya Chun-e dijemput oleh teman si Buyong, disuruh menjemputnya karena hari ini adalah hari ulang tahun Buyong. Chun-e tentu saja senang karena dia merasa dispesialkan. Bahkan hayu ketika si Buyong menyuruhnya untuk minum. 그럼 내 생일날 처음 마셔보면 되겠다. 한 번에 다 마시지 마. Chun-e mulai merasa pede, apalagi ketika di koridor Buyong menggenggam tangannya. Chun-e mengira Buyong akan menyatakan cinta, tapi ternyata... 나 돈 좀 빌려줄 수 있을까? Ya, Pih, pinjam duit ternyata. Namun karena hatinya udah berpelawar-pelawar mekar menggelora, Chun-e pun tak masalah dan sejak saat itulah boro-boro dibayar, Chun-e malah dijadikan ladang uang buat si Buyong. Setelah keluar sekolah, Chun-e yang bekerja di sebuah warung makan tak sengaja melihat Buyong sudah jadi artis di televisi. Dia pun mengirim ucapan selamat tapi tak pernah mendapat balasan. Tapi meskipun begitu, Chun-e selalu menyempatkan diri untuk datang ke acara jumpa fans grup Bangkonol itu. Bahkan diam-diam Chun-e datang ke markas grup itu untuk memberikan sesuatu. Tapi dia langsung sembunyi ketika Buyong dan temannya keluar. Sambil ngudut, temannya bertanya apakah Buyong kenal dengan seorang wanita yang selalu memanggil-manggil Buyong dengan nama aslinya. Buyong menjawab bahwa itu hanya teman SMA-nya plus ladang uang buat dirinya. Jelas dong, Chun-e sakit hati, segera pergi ke warnet dan menyebarkan foto-foto kebobrokan si Buyong di masa lalu. Alhasil, berita itu pun viral di internet hingga membuat Buyong mengundurkan diri dari dunia hiburan. 7 tahun kemudian, seperti layaknya Momi, Chun-e juga melakukan operasi plastik dan ketika dia joget-joget di acara tersebut, dia bertemu dengan si Buyong yang waktu itu sedang dagang anggur alias pengangguran. Namun karena Chun-e masih cinta, dia pun mengadopsi si Buyong layaknya anak sendiri yang dikasih nenen ama makan gratis. Untuk itu, Chun-e harus cari kerja dengan gaji yang lebih besar untuk membiayai hidup si Buyong. Toh si Buyong juga udah janji akan giat mencari kerja. Dengan wajah cantik dan goyangan yang bisa bikin bulu betis berdiri, pastinya membuat Chun-e tak kesulitan untuk menjadi primadona di klub tersebut. Tapi kelakuan si Buyong tetap gak robah-robah, terus aja main game. Membuat si Chun-e kesal karena rumah udah seperti kandang babi pun dia malas untuk membereskannya. Selang beberapa bulan kemudian, klub itu kedatangan pegawai baru yang mengaku bernama Arem. Dalam sekejap, wanita cantik itu sudah mampu merebut panggungnya dan juga para pelanggannya. 나 오늘 아름 Karena merasa iri, Chun-e akhirnya menjenggut atau apa itu ya, menjambak rambut si Arem dan baru berhenti setelah bos mereka datang. Tentu saja bosnya itu membela si Arem karena pelanggannya banyak yang menyukainya. Dan sejak saat itu Chun-e memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut. Tapi karena perkelahian itu, Chun-e menemukan sesuatu yaitu kalung bulan sabit yang dia pakai hingga sekarang. Baru tahu kalau nama aslinya adalah Momi. Setelah mendengar cerita itu, Kyungja akhirnya percaya, tapi dia ingin Chun-e membantunya untuk mencari wanita bernama Arem itu.
Sialnya, Aram sudah pindah kerja ke tempat lain untuk mencari bayaran yang lebih gede. Namun Chun E berjanji akan terus mencarinya asalkan Kyungja tidak ikut bersamanya. Lagi pula akan terlihat aneh jika wanita tua seperti Kyungja ikut masuk ke tempat hiburan. Yah, Kyungja pun sadar diri, meskipun kemarin udah pergi ke salon, toh wajahnya tetap aja kelihatan seperti Pak Tarno. Alhasil dia pun setuju lalu pulang sambil menunggu kabar baik dari Chun E. Sebenarnya yang dikatakan Chun E pada Kyungja itu semuanya bohong, di mana setelah itu Chun E menemui Momi di sebuah apartemen dan inilah cerita yang sebenarnya. Jadi ketika Chun E dan Momi pertama kali bertemu, mereka berdua udah saling respect dan saling tersenyum karena mereka memiliki kesamaan yaitu sama-sama dioperasi plastik. Dan berkat kecantikan dan goyang mujair yang mereka tunjukkan, mereka berhasil menghipnotis para lelaki hidung belang yang hobi memanjakan mata. 상처. 살아온 기억들이. Nah, karena udah sahabatan, Momi pun memberikan kalung bulan sabitnya untuk dipakai Chun E. Suatu hari tiba-tiba saja Momi tak masuk kerja hingga Chun E yang menjenguknya merasa khawatir karena Momi mengalami demam tinggi. Chun E ingin membawanya ke rumah sakit tapi Momi menolak dengan alasan bahwa dia adalah seorang DPO karena telah membunuh orang. Setelah mendengar kisah Momi yang sebenarnya, Chun E jadi ikut sedih dan berjanji akan melindungi Momi seperti dia melindungi dirinya sendiri. Makanya pada saat tadi mencari Momi, dia malah menyuruh temannya untuk merahasiakan keberadaan si Momi. Nah, setelah menceritakan semuanya, Chun E menyuruh si Momi untuk segera kabur karena Kyungja berniat akan membunuhnya. 너 찾으면 죽일 생각이야. 네 엄마 집으로 가면 안 돼? 얘기했잖아. 우리 엄마 그런 사람. 아마 나 보자마자 바로 경찰에 신고. Ketika Chun E keluar, seorang remaja sibuk memotretnya. Saya juga belum tahu kepentingannya apa. Yang jelas ketika sampai rumah, Chun E hilang kesabaran setelah melihat Buyong kerjaannya cuma ngudut dan main game saja. Chun E mengusirnya, tapi dia malah dihajar. Apalagi si Buyong sudah tahu bahwa orang yang menghancurkan karirnya itu adalah Chun E. Jadi anggap saja ini adalah sebuah ganti rugi atas apa yang dilakukan Chun E terdahulu. 내 인생 망치니까 기분 좋았어? 이 씨발년아. 아니라고. 개소리야. 아이씨. Beralih ke si Momi yang ketika sedang mencari makanan, tiba-tiba dia dihampiri oleh pria yang tadi siang memutret si Chun E. 마글님 맞죠? Orang itu mengaku ketua pecinta Masgel yang tidak lain adalah pemilik akun bernama Beruang. Tapi si Momi malah muntah sambil memperingatkan si Beruang untuk tidak membuntutinya jika tidak ingin dia bunuh. 누나 만난 거 완전 비밀로 할게요. 전 누나가 진짜 죽여버리기 전에 꺼져라. Dengan begitu Momi memutuskan untuk kabur, tapi di saat bersamaan Chun E juga datang dan meminta Momi untuk membawanya pergi juga. Alhasil Momi pun mengantarkan Chun E ke rumahnya untuk mengemasi semua barang-barangnya. Tapi 어디 가냐? 어디 가냐고 묻잖아, 이 씨발년아. Chun E disiksa habis-habisan, namun beruntung Momi segera membantunya dan membunuh si Buyong dengan menggunakan tali anjing. Di tempat lain, si Beruang mengabari Kyungja bahwa dia sudah bertemu dengan si Masgel asli. Dan orang yang dia kira Masgel, yang tidak lain adalah Chun E, berteman baik dengan si Masgel yang asli. Tentu saja Kyungja marah karena dia sudah ditipu oleh si Chun E. Makanya ketika Momi dan Chun E sedang membereskan mayat si Buyong, Kyungja sudah ada di sana dan terus mengikuti mereka. Di perjalanan, Momi mengaku bahwa dia sedang mengandung anak dari si Oh-nam dan berjanji akan melahirkan anaknya bagaimanapun situasinya. Dia juga berjanji akan menyebut anaknya cantik meskipun nantinya akan mirip dengan siluman toke. 예쁘다고 해줄 거야. 넌도 예쁘단 말을 해준 적이 없거든. 예쁘다고 해줄 거야. Nah, ketika mereka akan membuang mayat si Buyong, tiba-tiba
Si Kyungja muncul sambil mengeluarkan senjatanya. Chune mengaku bahwa dialah Momi asli yang telah membunuh putranya. Begitupun dengan si Momi yang mengakui hal yang sama juga. Tapi si Dora the Explorer ini tak peduli karena dia berniat akan membunuh keduanya. Tapi masalahnya senjatanya tiba-tiba macet. Sehingga mereka berdua menyerang sama-sama. Tapi Chune tertembak membuat Momi ngamuk berusaha membunuh si Kyungja. Tapi si Kyungja emang terlalu tangguh hingga Momi pun harus diselamatkan Chune yang menghabiskan seluruh tenaganya untuk menolong Momi di sisa hidupnya. Karena tak ada pacul atau cangkul, Momi pun akhirnya menenggelamkan mayat-mayat itu ke dalam air termasuk Kyungja. Dan pada tahun 2011, Momi menyerahkan diri ke polisi, mengaku sebagai pembunuh Oh-nam dan juga si biksu tampan. Ya, kilatan-kilatan potret inilah yang selalu diidamkan oleh Momi. Tapi sayangnya, kilatan potret itu ditujukan pada dia yang seorang narapidana, bukan sebagai artis yang selalu dia mimpikan. Berita menyerahkannya Momi menghiasi di hampir seluruh stasiun-stasiun televisi. Mulai dari kurir hingga dokter kecantikan pun tak lupa diwawancarai oleh para wartawan. Bahkan baju yang sering dipakai oleh si Momi kini menjadi fashion yang paling dicari oleh para wanita. Tapi terlepas dari semua itu, di pengadilan Momi dijatuhi hukuman seumur hidup. Setahun sebelum menyerahkan diri, Momi ternyata sempat menetaskan telurnya terlebih dahulu dan menitipkan bayinya yang bernama Mimo kepada ibunya. Momi berjanji akan balik lagi setelah dia mengurus paspor dan akan pergi ke luar negeri bersama putrinya. Namun Momi jelas tak bisa kembali karena dia sedang dihukum. 점점 희미해졌다. Membuat Mimo tumbuh besar tanpa pernah melihat ibunya dan tak tahu siapa ayahnya. Apalagi neneknya yang kelihatan judes itu tak pernah membahasnya. Mimo tak pernah menyukai masakan yang dihidangkan neneknya, tapi dia lebih menyukai jajanan tteokbokki yang ada di sekolahnya. Suatu ketika teman-teman si Mimo dilarang oleh para ibunya untuk tidak bergaul lagi dengan Mimo, karena Mimo adalah anak dari si Mask Girl. Saya juga belum tahu siapa yang menyebarkan gosip tersebut, namun dengan begitu Momi jadi tahu siapa ibunya lewat internet yang dia buka. Alhasil dia jadi suka dengan topeng dan berlaga seolah-olah dia adalah seorang pembunuh. 저는 김미모 기자입니다. 죽였나요? Membuat neneknya marah kemudian mengusirnya. Tapi malam harinya neneknya menyuruhnya masuk kembali, merawatnya agar dia tidak keterusan sakit sebagai pertanda bahwa neneknya sangat menyayanginya. Hanya saja didikannya sangat keras sehingga si Momi salah paham hingga sekarang. Nah, status Mimo sebagai anak monster menyebar dengan cepat sehingga dia terus menjadi bahan bulian di sekolahnya. Yakin bahwa teman dekatnya lah yang menyebarkan berita itu. Mantap. Alhasil dia pun dikeluarkan dari sekolah akibat pemukulan itu. Kejadian itu terus terjadi hingga si Mimo beranjak dewasa. Sampai-sampai di internet dia jadi bahan obrolan oleh para kaum gibahaner yang kelakuannya tak jauh dari nyokapnya. Neneknya pun mengingatkan agar cucunya tidak berbuat masalah lagi karena mungkin saja tak ada lagi sekolah yang akan menerimanya jika Mimo melakukan kekerasan lagi. 앞으로 2번 다시 그녀를 엄마라 부르지 마세요. 끔찍하니까. Ya, akhirnya Mimo jadi benci pada ibunya karena gara-gara si Mask Girl itulah dia selalu jadi bahan bulian di mana-mana. Di sekolah barunya, Mimo sebangku dengan Yechun yang juga sering diasingkan oleh teman-temannya yang lain karena dinilai aneh. Tapi Yechun tak pernah minder, berusaha mendekati teman-temannya yang lain meskipun dia tetap diusir.
Sehingga tak ada pilihan lain selain berteman dengan Mimo yang cuek dan gak mau berteman dengan siapapun. 그딴 거 필요 없다고. Malam harinya, Mimo dapat pesan dari nenek tukang tteokbokki di sekolahnya dulu yang menanyakan kabar tentang Mimo di sekolah barunya. Keesokan harinya, Yejun yang jualan tanda tangan artis K-pop malah dibully oleh teman-temannya yang lain. Mimo sih cuek-cuek saja, namun ketika para pembuli itu menggertaknya, 빨리 꺼줘. 야, 내 말 안 들려? 찔라고. 죽여버린다. mereka semua jadi ketakutan, kecuali Yejun yang segera mengobati lengan si Mimo. Melihat banyak goresan luka di nadi si Mimo, membuat Yejun ingin memiliki goresan yang sama. Tapi karena sakit kalau pakai pisau, akhirnya dia pakai kuku aja agar besoknya bisa diperlihatkan pada Mimo. Namun meskipun udah dimirip-mirip, Mimo masih aja gak peduli. Karena benar-benar ingin dianggap teman oleh Mimo, Yejun sengaja curhat terlebih dahulu tentang ayahnya yang selalu minum-minum bahkan sering memukul dirinya dan juga ibunya. Mimo yang masih gak peduli membuat Yejun marah, menyuruh Mimo untuk tidak merasa jadi orang yang paling tersakiti. Nah, saat hujan turun, mereka berteduh di suatu tempat dan karena merasa mereka memiliki nasib yang hampir sama, Mimo pun akhirnya mau bicara tentang keluarganya. Dan Yejun berjanji tidak akan membocorkannya pada siapapun. 엄마는 감옥에 있어. 내가 어떻게 살고 있는지 궁금해한 적도. 할머니는 엄마 얘기 해준 적 없어? Ya, sebenarnya Yejun telah membohongi Mimo karena seperti yang kita lihat saat ini, keluarga Yejun sangat harmonis dan ayahnya sangat perhatian. Tapi dengan kebohongan itu, mereka berdua jadi lebih akrab. 아주 영혼의 단짝이네. 천생연. Karena udah terlanjur akrab dan sama-sama menderita, mereka kepikiran untuk sewa tempat tinggal dan Mimo tak canggung lagi mengakui bahwa ibunya dipenjara karena gara-gara telah membunuh orang. Hingga malam harinya Yejun mulai ngotak-ngatik HP mencari tahu tentang semua pembunuh wanita di Korea dan pada akhirnya dia mengetahui bahwa Mimo adalah anak dari si Mas Girl. Namun meskipun udah tahu yang sebenarnya, Yejun sama sekali gak takut dan malah ingin tinggal bersama Mimo. Mengumpulkan uang untuk sewa rumah meskipun dia harus penjual mainan adiknya. Nah, karena duitnya masih kurang banyak, Yejun berusaha melobi anak SD agar mau membeli tanda tangan artisnya. 그럼 이거 10,000원에 살래? 저 돈 없는데요. 500원요. Tapi sialnya dia malah disangka ingin malak anak kecil. Dan setelah dikasih beberapa tabokan, Yejun akhirnya ngomong. 이게 진짜 뒤질라고. 너 미모가 누구 딸인지 모르지? 너 자꾸 이러면 네 목숨이 위험해지는 수가 있어. Sedangkan Mimo malah mencuri laptop, tapi dia malah ketahuan dan berakhir di polisi. Hingga neneknya marah dan mengusir Mimo dari rumah. Dia pun langsung berlari sambil menghubungi Yejun, berharap dia bisa nginep semalam aja di rumah Yejun. Tapi Yejun menolaknya dengan halus, pura-pura kalau ayahnya lagi mabok tai kotok, jadi suka ngamak-ngamak gak jelas. Alhasil Mimo pun jadi nginep di sekolah. Tapi keesokan harinya gosip tentang Mimo anak si Mas Girl beredar luas di sekolah. 걔가 마스크걸 딸이래. 마스크걸? 연쇄살인마. 방송에도 나왔었어. 지 욕하는 애 연필로 찍어가지고 온 거래. 미친. Membuat Mimo marah dan segera mencari tahu siapa penyebarnya. Sementara itu, neneknya juga datang ke sekolah menanyakan tentang Mimo pada Yejun. Tapi Yejun mengaku bahwa dia juga tidak mengetahuinya. Sepulang sekolah, Yejun terus mencarinya, bahkan ditelepon juga HP-nya gak aktif. Masalahnya, Yejun malah bertemu dengan keluarganya yang harmonis itu, yang di saat bersamaan Mimo melihatnya dan baru tahu kalau Yejun ternyata membohonginya selama ini. Yakin kalau orang yang menyebarkan gosip itu adalah dirinya. Tak lama kemudian, Yejun dapat telepon dari Mimo yang memintanya bertemu. Yejun tentu saja senang dan segera pergi ke tempat yang dimaksud.
미모야. 네가 어떻게 그럴 수 있어? 소문 퍼뜨린 거 너지. Mimo pun segera melabraknya. Tapi yang paling mengejutkan adalah kehadiran Kyungja yang tertawa sinis melihat perkelahian dua bocil itu. Flashback ke tahun 2012 ketika Momi dimasukkan ke penjara wanita dan dia sekamar dengan seorang ibu-ibu, kita panggil aja Uti. Nah, sebagai perempuan yang buruk rupa dan berhasil cantik karena operasi plastik, dia menjadi pusat perhatian bagi napi lain yang kepo bertanya bagian mana saja yang Momi modif sehingga dia menjadi cantik seperti itu. Namun tiba-tiba semua pada bubar setelah ada napi lain bernama Yunsuk mau lewat. Dia adalah penguasa lapas yang bahkan para sipir pun ada di bawah kendalinya karena dia dekat dengan para politisi dan juga konglomerat. Dia masuk penjara karena membunuh suaminya dan juga selingkuhan suaminya. Jadi sebaiknya Momi jangan pernah berurusan dengan wanita itu jika tidak mau wajah plastiknya jadi jelek seperti dulu. Tapi karena terus memandang, Momi akhirnya dipanggil Yunsuk dan tiba-tiba saja menggamparnya hanya karena wajah Momi mirip dengan selingkuhan suaminya. Yah, pantas aja suaminya selingkuh, istrinya galak gini, harimau juga takluk sama dia mah. Tak hanya itu, Yunsuk juga membuat aturan napi dengan kasus perzinahan tidak boleh diberi makan selama 3 hari. Tapi Momi malah memberikan makanannya sebagian karena dia sengaja ingin membuat masalah. Alhasil ketika mau nyuci cangcut, trio ikan buntal ini mengerjai Momi hingga didorong ke dalam mesin cuci. Jelas dong Momi tak tinggal diam, menghajar yang paling pendek karena dia yang paling songong. Akhirnya dia pun digiring ke ruang isolasi, tapi Momi protes kenapa hanya dia yang dikurung, sedangkan trio ikan buntal tidak. Sipir hanya mengingatkan bahwa Momi sebaiknya tidak berurusan dengan Yunsuk. Tapi baru juga keluar, Momi langsung menghajar lagi si gendut pendek hingga dia kembali masuk ke ruang isolasi. Setelah keluar lagi, dia lagi-lagi menghajar si gendut hingga yang keempat kalinya. Membuat sipir dan juga Yunsuk bingung mau berbuat apa. Karena sesuai aturan, seorang tahanan tidak boleh masuk ruang isolasi lebih dari 3 kali dalam kurun waktu yang singkat. Tapi Momi belum puas juga ketika melihat si gendut pendek ada di depannya, tangannya selalu gatal dan ingin menghajarnya. 서로 건들지 말자고. Yah, akhirnya Yunsuk nyerah untuk mengganggu Momi, membuat napi lain bengong dengan cara yang dilakukan oleh wanita plastik itu. 11 tahun kemudian wajah Momi sedikit membengkak karena efek operasi. Dan kepala sipir pun berganti dengan orang yang taat pada agama. 여러분이 진정으로 죄를 뉘우치고 마음의 감옥에서 탈출하시고 천국같이 느껴질 겁니다. Aku mengasihimu, Mamen. Bersamaan dengan itu muncul lagi tahanan baru yang masuk penjara gara-gara menyate kemaluan seorang pria. Si pirang ini pun tak menyangka kalau dia bisa bertemu idolanya yaitu si Masger di lapas ini. Karena baginya, Masgel adalah pahlawan yang menginspirasinya untuk memotong kantong menyan para pria cabul. Buset, main potong aja. Tak lama setelah itu, Momi dapat kiriman amplop dari seseorang dengan inisial MG. Namun dalamnya bukan berisi surat, melainkan sebuah artikel yang menyudutkan anaknya. Yah, itu adalah kiriman dari si Kyungja yang ternyata masih hidup dan akan melampiaskan dendamnya pada anaknya. 자기 자식이 있었으면서 어쩜 그동안 한마디도 안 했대 서운하게. 언니, 나 여기서 나가야겠어. Momi diam-diam menyambung kain lalu pura-pura ke WC untuk menyimpan tali itu di bawah.
Kemudian ketika berkebun, Mauti pura-pura tersengat semut agar menarik perhatian para sipir. Dan Momi beralasan mencari bibit yang padahal dia berusaha untuk kabur menggunakan kain yang sudah dia sambung. Membuat kepala sipir marah karena dia udah berusaha baik pada napi, tapi masih aja ada yang berusaha kabur. Sehingga dia memutuskan untuk mengurung Momi di ruang isolasi selama mungkin, sambil tak lupa memberikan Alkitab agar Momi tak digigit nyamuk dan tak diganggu oleh makhluk halus. Nah, sebulan kemudian entah apa yang terjadi, sudah tobatkah atau apa, yang jelas si Momi terus aja menundukkan kepalanya, membuat kepala sipir dengan senang hati mengeluarkan Momi dari ruang isolasi. Bersamaan itu pula Momi jadi banyak senyum karena mengaku sempat ngobrol dengan Tuhan yang berjanji akan menyelamatkannya. 너를 구원해주겠다고. 구원받을 수 없을 거라고 함께하고부턴 달라졌습니다. Si Pirang yang mendengarkan kesaksian itu merasa gak percaya, yakin kalau Momi sudah punya rencana. Tapi Momi hanya senyum aja dan tak mengatakan satu patah kata pun. Bahkan dia bersedia mendonorkan ginjalnya untuk anak Yunsuk yang kini sedang membutuhkan transplantasi ginjal. 다행이네요. 저도 AB형이에요. Dan setelah diperiksa, Yunsuk mengabari Momi kalau ginjalnya memang sangat cocok dengan ginjal anaknya. Dan Yunsuk sangat berterima kasih pada Momi. Singkatnya, para relawan agama pada datang untuk membantu para napi yang ingin bertobat termasuk Momi. Namun setelah acara selesai, 또 보내. 아요. yah, itu adalah Kyungja yang menceritakan kenapa dia masih hidup. Jadi sesaat ketika mobil itu ditenggelamkan, Kyungja langsung sadar, mengambil shotgunnya kemudian keluar lewat jendela. Namun ketika polisi menemukan potongan mayat di dalam mobil yang tenggelam, otomatis Kyungja jadi tersangka karena mobil itu adalah miliknya. Dan untuk mengelabui polisi, dia sengaja merubah wajahnya dan mengganti identitas dengan nama Nam Oh Ju, kebalikan dari nama anaknya Ju Oh Nam. Dia juga tinggal di sebuah gudang kosong di lereng Gunung Kemukus sambil tak henti-hentinya mencari Momi ke tempat-tempat maksiat, tapi tak pernah menemukannya. Sampai suatu ketika dia melihat Momi menyerahkan diri ke polisi dan itu sangat membuat dia terpukul dan mencoba untuk melupakan dendamnya. Namun ketika melihat Mimo, dendamnya kembali mencuat. Makanya dia rela jadi penjual tteokbokki di sekolah dan pura-pura baik pada Mimo. Bahkan suka mendatangi Mimo di gereja karena neneknya tidak pernah ngeh bahwa orang yang mendekati cucunya itu pernah berbuat onar di rumahnya dulu. Nah, sambil berdagang, Kyungja menjalankan rencananya dengan menyebar gosip tentang Mimo yang membuat Mimo jadi bahan bulian di sekolah. Dia sih pura-pura menyayangi Mimo, padahal sebenarnya dia memberikan bisikan-bisikan setan agar Mimo membalas perbuatan orang yang membuli itu. 어떻게 해서든 더 크게 벌줘야어. 다시는 그러고 못하게 맹글어줘야지. Bahkan rela membayar sebuah majalah agar majalah tersebut mengangkat tentang Mimo yang keturunan seorang manusia plastik atau Mesh Girl. Dan ternyata Yejun tidak pernah membocorkan identitas Mimo pada siapapun. 누구 딸이냐고? 걔가 뭔데? 아니야, 됐어. Melainkan dialah yang membocorkannya. Hingga dia tersenyum sinis ketika hasutannya itu berhasil. Dan satu-satunya orang yang menjadi pelarian Mimo adalah dirinya. Bahkan sampai sekarang Mimo sudah tinggal di rumahnya. Jelas saja Momi marah tapi dia keburu ditangkap oleh petugas. 기도 많이 할게요. 잠깐만. 비켜. 이제 났습니다. Ketika pulang, Kyungja menatap Mimo dengan penuh dendam seperti orang yang lagi nahan BAB.
Tapi ketika di hadapannya dia pura-pura tersenyum layaknya nenek yang mengasihi cucunya. Momi sendiri menceritakan masalahnya pada Yunsuk dan Yunsuk berjanji akan membantunya dengan mencari informasi tentang Kyunja dan juga ibunya. Sementara Mimo sangat senang dengan makanan yang dihidangkan Kyunja, apalagi dia sudah menganggap Kyunja sebagai neneknya sendiri. Tapi ketika menanyakan foto pria yang ada di sana, Kyunja langsung terdiam lalu mengatakan bahwa dia sudah pergi untuk selamanya. Kembali ke Momi yang berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya, yang di saat bersamaan ibunya melapor ke polisi karena cucunya tidak pulang-pulang. Momi coba menghubungi ibunya, tapi telepon Mimo keburu masuk. Mimo memberitahu neneknya bahwa dia baik-baik saja dan neneknya gak perlu mencarinya karena dengan kepergiannya neneknya tidak akan lagi teringat sosok ibunya yang selama ini dibencinya. Setelah itu telepon Momi yang masuk. Segera bertanya apakah ada wanita tua yang lagi dekat dengan Mimo. Tapi ibunya tak mau menggubrisnya padahal jatah waktu nelpon sangat singkat. Yunsuk lalu memberikan nomor telepon sekolah Mimo agar Momi bisa menghubunginya di sekolah. Tapi lagi-lagi waktunya keburu habis di saat Mimo mau menjawab. Namun ternyata orang di balik telepon itu bukanlah Mimo, melainkan orang suruhan Yunsuk agar Momi berterima kasih kepadanya dan acara pendonoran ginjal buat anaknya lancar. Untuk meyakinkan Momi bahwa putrinya baik-baik saja, Yunsuk mengirimkan sebuah foto yang mirip dengan anaknya. Padahal si itu adalah si Mimin, anaknya Haji Engkos. Dan dengan begitu, Momi siap melakukan donor darah keesokan harinya. Sedangkan si Kyungja bersiap membeli peralatan untuk membunuh si Mimo. 얼마나 나왔어? Tapi Kyungja panik setelah Mimo tidak ada di kamarnya. Namun tiba-tiba 축하합니다. 사랑하는 할머니. ya, Kyungja tak bisa berkata apa-apa setelah anak yang ingin dibunuhnya begitu sayang kepadanya. Sedangkan si Momi malah sengaja merobek foto itu sebagai tanda bahwa dia sudah mengetahui bahwa yang ada di dalam foto itu bukanlah anaknya. Besoknya Momi bersiap ke rumah sakit karena akan donor ginjal. 알겠습니다. Sedangkan Kyungja melancarkan aksinya dengan memasukkan obat bius ke dalam makanan Mimo. Mirisnya, Mimo berkata bahwa dia ingin kerja mencari uang agar dia bisa membawa nenek palsunya ini liburan plus membelikannya baju baru. Membuat Kyungja lagi-lagi terdiam, mau dibunuh sayang, tapi dia tetap harus melakukan balas dendam. Di tempat lain, sang nenek nampaknya mulai kepikiran dengan perkataan anaknya, segera mencari tahu siapa sebenarnya penjual tteokbokki itu. Sementara di rumah sakit, Momi mulai mencari cara untuk kabur. Pura-pura minta Alkitab lah, BAB-nya mencet lah. Sampai ketika dia punya kesempatan, neneknya yang baru mengetahui nomor si Kyungja segera meneleponnya tapi gak ada yang ngangkat. Sampai si Yejun datang menemui si nenek dan menceritakan keanehan penjual tteokbokki itu. Menyayangi Mimo, tapi dialah orang yang menyebarkan identitas Mimo pada orang-orang. Segera membawa si nenek ke rumah penjual tteokbokki itu. Sementara Momi yang ketahuan penjaga terpaksa melompat dari atas gedung dan tertabrak mobil setelahnya. Tapi dia kembali bangun sambil membawa mobil yang telah menabraknya. Hahaha, itu namanya musibah pembawa berkah. Namun dengan begitu, Yunsuk dan kepala sipir jadi ngamuk-ngamuk. Di perjalanan, Momi memberitahu siapa penjual tteokbokki itu pada ibunya, menyuruhnya untuk tidak datang ke rumahnya karena itu bisa berbahaya. Sambil memberikan alamat Kyungja itu pada Momi, si nenek menyuruh Yejun untuk turun karena takutnya Yejun kenapa-napa. Namun setelah turun, Yejun malah ngeyel, naik taksi lagi menggunakan uang hasil menjual gerobak adiknya. Hahaha, dasar kakak durhaka ya. Kita ke si Mimo yang baru siluman dari pingsannya, namun dia kaget kenapa orang yang sudah dianggapnya sebagai nenek malah menyekapnya. Kyungja pun menjelaskan bahwa ini adalah gara-gara si Masgel yang telah membunuh anaknya. Sia mah teu salah, tapi inung sia.
Ya, Kyungja sengaja merekamnya, setelah itu dia akan mengirimkannya pada Momi. Masalahnya, mobil si Momi malah kehabisan baterai sehingga dia mencegat mobil lain, pura-pura sudah berantem dengan suaminya, ditalak tilu lalu ditinggalkan di tengah jalan. Alhasil, ibu-ibu itu pun jadi kasihan, lalu segera mengajaknya untuk masuk. Sambil ngobrol, Momi sempat melihat navigasi kemana arah yang harus dia lalui untuk sampai ke tempat Kyungja. Namun tak lama setelah itu, berita kaburnya si Masgel tersiar di radio, membuat si ibu ini ketakutan karena ciri-ciri yang disebutkan sama persis dengan yang ada di sampingnya. Dengan begitu, Momi pun segera turun dan si ibu langsung melaporkannya pada polisi. Kembali ke Kyungja yang didatangi polisi karena ada laporan dari nenek si Mimo bahwa rumah ini telah menyembunyikan anak SMP. Polisi itu masuk ke dalam tapi dia tidak menemukan apapun. Ketika mau pulang, si polisi sempat mendengar ada suara berteriak di rumah itu, tapi dia keburu pergi setelah dapat kabar bahwa Momi telah kabur ke daerah dekat sana. Tak lama setelah polisi itu pergi, sang nenek pun datang, tapi Kyungja sudah siap membakar racunnya. Begitupun dengan si Momi yang akhirnya sampai juga di tempat yang dituju. Sang nenek memergoki Kyungja keluar dari pintu rahasia dan terpaksa mereka harus gelut. Yejun yang juga baru sampai disuruh si nenek untuk segera menyelamatkan Mimo, sedangkan dia akan menghadang sekuat tenaga. Bukannya langsung membuka tali, si Yejun malah sempat-sempatnya minta maaf dan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Padahal si Mimo sudah batuk-batuk karena obat nyamuk yang dibakar oleh si Kyungja. Masalahnya sang nenek yang udah loyo ini malah kena tusuk. Tapi tiba-tiba Momi sempat minta maaf pada ibunya, lalu setelah itu segera nyelamatin putrinya. Dan waktu itu menjadi kali pertama Mimo melihat ibunya. Namun ketika mau keluar, Kyungja mencegat mereka dengan pisau berdarahnya, pertanda bahwa dia sudah menusuk sang nenek. Tentu saja Momi ngamuk dan menyuruh anaknya untuk segera keluar. Mimo yang melihat neneknya sekarat segera meminta maaf karena baru sadar bahwa ternyata neneknya sangat sayang kepadanya. Tapi itu sudah terlambat karena sang nenek telah pergi untuk selamanya. Tahan dulu nangisnya karena di ruang bawah tanah pertarungan lagi seru-serunya. Tak lama kemudian Momi akhirnya keluar dan bersamaan dengan itu mobil polisi pun datang mengepung mereka. Momi sih berniat akan menyerahkan diri, tapi nini-nini tangguh ini muncul lagi sambil bersiap akan menembak Mimo agar Momi merasakan penderitaan yang sama dengan dirinya. Dan Kyungja tewas di tangan polisi, tapi Momi juga terluka karena dia berusaha melindungi anaknya. Membuat Mimo hanya bisa nangis dan mengerti bahwa ibunya sangat menyayanginya meskipun mereka baru pertama kali bertemu. Sejak peristiwa itu, kehidupan Mimo kembali normal, menjalani hari-hari dengan sahabatnya, dan yang paling penting, kebencian Mimo terhadap orang-orang kini sudah berakhir. Tak hanya itu, Mimo mulai mencari tahu lagi tentang ibunya, menemukan sebuah kaset ketika ibunya sedang kuda lumping di atas panggung. Dan film pun selesai. Baiklah Sobat Kompa, itu tadi rangkuman dari film Masgel. Mudah-mudahan kalian suka dan mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang menyinggung perasaan kalian. Karena ini hanyalah hiburan semata. Ingat, segalak-galaknya harimau dia tidak akan memakan anaknya sendiri. Begitupun dengan seorang ibu yang meskipun galak, tampilannya seram seperti si Yunsuk, tapi dia tetap seorang ibu yang akan menangis ketika tahu anaknya sedang dalam kesulitan. Bahkan seorang ibu rela mengorbankan nyawanya asalkan anaknya bisa selamat dan hidup bahagia.
Untuk itu saya Andreas Baok mewakili orang-orang yang lahir dari rahim ibu mengucapkan I love you, mommy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, premios.